Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terhormat Ibu Devi sebagai dosen pengampu mata kuliah Pajak Studi Dasar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bang Sudari Permana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya. Jadi objek yang saya pilih di sini adalah Kopi Studio di Sarangan, sebuah usaha coffee shop yang berlokasi di Jalan Sarangan, Kecamatan Lawak Baru, Kota Malang, Jawa Timur. Sini berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya lakukan, eh, materi-materi yang saya kumpulkan saya olah menjadi sebuah poster. Di sini saya akan menjelaskan isi dalam poster saya. Yang pertama, Kopi Studio Development Pesarangan merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage atau penyediaan makanan dan minuman bagi konsumen. Dalam kegiatan usahanya, Kopi Studio 20 Pasarangan memiliki beberapa potensi kewajiban perpajakan. Namun pada proyek ini saya memfokuskan analisis pada salah satu jenis pajak konsumsi, yaitu PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang sebelumnya dikenal sebagai pajak restoran. Nah, PBJT itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi makanan atau minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, kantin, dan usaha sejenis. Berdasarkan hasil observasi terhadap struk transaksi yang saya lihat setelah saya membeli di Box Studio 24, ditemukan adanya komponen tax sebesar 10% yang dibebankan kepada pelanggan. Nah, eh, setelah itu saya eh, follow up kembali kepada kasirnya saat saya melakukan wawancara. Jadi, eh, pajak 10% itu merupakan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Nah, dalam pelaksanaannya, pihak yang menanggung pajak adalah konsumen atau pelanggan yang melakukan pembelian, sedangkan pihak yang memungut dan melaksanakan kewajiban perpajakan adalah Kopi Studio Dokter Pesarangan itu sendiri sebagai pelaku usaha. Selanjutnya, mengenai waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan, pajak dihitung pada saat terjadi penjualan, kemudian pajak dipungut ketika pelanggan melakukan pembayaran. Setelah terkumpul sampai satu kali pajak, pajak tersebut disetorkan oleh pelaku usaha. Kemudian, pajak dilaporkan sesuai masa pajak yang berlaku. Nah, untuk pelaksanaan ETER sendiri, kewajiban pajak daerah tadi dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang. Nah, dan waktu itu saya sempat bertanya kepada kasirnya mengapa Kopi Studio ini wajib membayar pajak. Nah, jawaban mereka karena pajak tersebut merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau biasa yang disebut dengan UU HKPD. Selain itu, pajak daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa bunga, denda, maupun teguran sesuai ketentuan yang berlaku. Dan berdasarkan hasil wawancara juga, pihak usaha memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mencatat seluruh transaksi penjualan, terus yang kedua, menghitung pajak terutang, terus yang ketiga, memungut pajak dari konsumen, terus yang terakhir, terus yang keempat, menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah, terus yang terakhir, melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, saya dan juga melakukan analisis perbandingan antara praktik yang dilakukan oleh Kopi Studio 24 ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak yang dipungut dari konsumen dicantumkan pada struktur pembelian juga dan tarif pajak ditampilkan secara transparan dan pelaku usaha bertindak sebagai pajak. Demikian dapat disimpulkan praktik yang dilakukan oleh Kopi Studio 24 ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku. Sebagai kesimpulan, jadi, Kopi Studio dalam Pemasaran ini menerapkan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman dengan tarif 10% kepada konsumen dan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sesuai aturan yang berlaku. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Devi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.